Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk pelajaran IPA, kita akan membahas tentang sistem pernafasan. Bernapas merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Semua alat tubuh yang terlibat dalam pernafasan dinamakan sistem pernafasan. Di sini bisa kita lihat, ada alat pernafasan apa saja pada manusia. Alat pernafasan kita terdiri atas lubang hidung, pangkal tenggorokan atau trakea, paru-paru. Bagaimana proses kita bernafas? Pertama-tama kita memasukkan udara atau oksigen melalui rongga hidung. Kemudian udara melewati batang tenggorok atau yang disebut dengan trakea. Udara sampai di paru-paru melalui batang tenggorok yang bercabang menjadi 2 cabang tenggorok, yang masing-masing akan menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pertukaran gas terjadi di dalam paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru ketika kita mengeluarkan nafas melalui hidung atau mulut. Jadi ada 2 proses pernafasan ya. Yang pertama, ketika kita memasukkan udara yang mengandung oksigen ke paru-paru atau disebut dengan inspirasi. Dan yang kedua adalah ketika kita mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida melalui hidung atau mulut. Karbon dioksida dibawa darah ke paru-paru yang kemudian dikeluarkan melalui hidung atau mulut, yang kita sebut dengan ekspirasi. Bagaimana pernafasan pada hewan? Yang pertama, pada ikan. Sistem pernafasan pada ikan berbeda dengan hewan amfibi, karena ikan hanya hidup di air, tidak di 2 alam. Meskipun amfibi juga memiliki salah satu organ pernafasan yang sama dengan ikan. Sistem pernafasan ikan bergantung pada suatu organ utama yang disebut dengan insang. Jadi, ikan bernafas dengan menggunakan insang, kecuali paus dan lumba-lumba ya. Coba perhatikan pada gambar yang ada di sisi kiri dan kanan kepala ikan. Itulah insang. Ikan menghirup oksigen di dalam air, menelan airnya, dan kemudian menyaringnya lewat celah-celah insang di samping kepalanya. Oksigen masuk ke dalam pembuluh darah yang ada di insang. Setiap ikan mempunyai 4 buah insang yang berupa lembaran-lembaran halus yang ditutup oleh penutup insang. Melewati insang inilah darah ikan beredar. Ikan juga memiliki gelembung renang untuk menyimpan oksigen dan mengatur gerak. Pada ikan bertulang keras, misalnya ikan mas, insang dilindungi oleh tutup insang. Sebaliknya, ikan bertulang rawan, misalnya hiu, tidak memiliki tutup insang. Katak. Katak mengalami perubahan bentuk yang kita sebut dengan metamorfosis. Katak pada waktu muda berupa berudu yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Setelah dewasa, katak hidup di darat dan pernafasannya menggunakan paru-paru dan seluruh permukaan kulitnya yang tipis dan lembab. Burung. Burung bernafas dengan paru-paru. Burung memiliki alat bantuan pernafasan berupa pundi-pundi atau kantong udara. Alat pernapasan pada burung terdiri dari rongga hidung, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, paru-paru, dan kantong udara. Proses pernapasan pada burung, udara akan masuk melalui lubang hidung ke paru-paru, diteruskan ke dalam kantong udara. Perubahan tekanan dalam kantong udara akan menyebabkan udara dapat keluar masuk paru-paru. Kantong udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara yang digunakan untuk bernafas ketika terbang mengepakkan sayap. Kantong udara tersebut akan terisi kembali ketika burung sedang melayang atau tidak mengepakkan sayapnya atau ketika hinggap di suatu tempat. Cacing tanah. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulit di seluruh tubuhnya, karena cacing tanah tidak memiliki alat pernafasan khusus.
Cacing menyukai tempat yang lembab. Kulit cacing tanah terdapat banyak sekali pembuluh darah dan menghasilkan lendir sehingga kulitnya selalu basah. Melalui kulit yang basah ini memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Gas sisa dari proses pernafasan yaitu karbon dioksida akan dikeluarkan kembali juga melalui permukaan kulit. Nah, beginilah sistem pernafasan pada manusia dan hewan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.